Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak M. Fali Zat Haradi, MPD, dan yang teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada hari ini saya Anissa Hairiyah sebagai kelompok 2 diutus sebagai jadi moderator pada siang ini. Baik, pada siang ini judul kita yaitu dinamika kebutuhan manusia dan konsep kepribadian. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, yang membacakan materi pertama yaitu Saudara Asto Andibowo. Kepada Asto saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan makalah pada siang hari ini. Yang bagian A yaitu dinamika manusia dan pandangan psikologi dinamika manusia. Dinamika manusia dalam kesehatan mental adalah suatu yang erat kaitannya atau hubungannya dengan tekanan batin, konflik pribadi, dan kompleks terdesak yang terdapat pada diri manusia. Kemudian tekanan batin dan konflik pribadi sangat mengganggu ketenangan hidup seseorang dan kerap kali menjadi pusat pengganggu. Oleh karena itu, manusia melakukan beberapa usaha untuk mendapatkan keseimbangan jiwa dan bentuk kepribadian yang terintegrasi dengan baik, serta mampu memecahkan segala kesulitan hidup dengan kepercayaan diri dan keberanian, dan selama manusia itu masih ada atau bisa menemukan jalan keluar yang sangat wajar untuk memecahkan problem hidupnya. Kemudian, pandangan psikologi terhadap dinamika manusia. Percival M. Simmons adalah seorang ahli psikologi dinamika dari Amerika Serikat. Nah, ia menyimpulkan hasil pengamatannya bahwa manusia itu sebenarnya adalah suatu organisme atau makhluk hidup, gitu, yang di dalam dirinya terjadi proses daripada tenaga atau nafsu-nafsu yang mendorong tercapainya kepuasan dalam dunia sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki seluk-beluk kehidupan rohaniah yang sangat pelit meskipun sukar diketahui hakikatnya, tetapi sangat menarik. Nah, manusia ini sangat menarik gitu untuk dipelajari. Jadi manusia ini memang sangat menarik untuk dipelajari, gitu kan. Barang siapa dapat memahami seluk-beluk hidup kejiwaan seseorang, berarti ia dengan mudah mengetahui hidup kejiwaan dia sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator yang akan memimpin acara kita diskusi pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Asto yang telah membacakan materi pertama. Selanjutnya, yang membacakan materi B, yaitu saya sendiri. B. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat diartikan sesuatu yang diinginkan atau yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Ada kebutuhan berarti ada juga kekurangan. Dengan dorongan-dorongan yang ada, berusaha memenuhi kekurangan kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang sangat utama ialah kebutuhan untuk kelangsungan hidup organisme manusia beserta kebutuhan untuk meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan kehidupan. Kebutuhan manusia terdiri dari pertama, kebutuhan biologis atau fisiologis. Kebutuhan biologis berarti sesuatu yang diperlukan untuk hidup, sedangkan kebutuhan fisiologis, sesuatu yang diperlukan untuk tumbuhnya organisme, terutama di awal kehidupan sehingga mencapai bentuk yang khas. Dalam kebutuhan selanjutnya, untuk mencapai fisik yang sehat, membutuhkan berbagai sarana yang seimbang. Misalnya, dalam hal makan diperlukan 4 sehat 5 sempurna. Kurang atau tidak terpenuhinya kualitas dan kuantitas yang cukup akan terjadi gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan, bahkan terancam eksistensinya.
Yang termasuk kebutuhan biologis adalah makan, minum, menghirup oksigen, istirahat, atau tidur, dan seks. Salah satu contoh untuk memenuhi dorongan lapar, individu harus makan. Untuk mendapatkan makanan yang dikonsumsi memerlukan usaha-usaha yang rumit dan memerlukan proses yang panjang. Untuk minum air yang sehat, menghirup udara yang segar, juga diperlukan usaha yang memadai. Apalagi pemenuhan seks dengan kesadaran tidak melanggar norma. Semua itu akan lebih sulit bila bersamaan timbulnya dorongan-dorongan lain yang ingin dipenuhi. Kedua, kebutuhan psikologi. Kebutuhan psikologi adalah kebutuhan yang diusahakan individu untuk memenuhi dorongan-dorongan yang sesuai dengan keinginan selera, sehingga memuaskan jiwa atau mentalnya. Maka individu selalu ceria, percaya diri, dan optimis. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak beruntung muram, rendah diri karena keinginannya tidak tercapai. Namun, tidak semua individu yang mengalami kegagalan menjadi murung dan pesimis. 3. Kebutuhan sosiologis. Kebutuhan sosiologis adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, tentunya sering melakukan interaksi sosial, saling membutuhkan, tolong-menolong, bersahabat, bercinta. Mereka saling mengutamakan kerukunan. Yang keempat, kebutuhan metafasis. Kebutuhan metafasis adalah kebutuhan yang bersifat dinamis, otonomi, kemerdekaan. Dengan kemampuan itu, manusia membuat kemungkinan masa mendatang. Kebutuhan manusia menurut Maslow. Maslow menyusun teori motivasi manusia, di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan atau safety, kebutuhan dimiliki dan cinta. Keempat, kebutuhan harga diri, self-esteem. Demikian pembacaan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Tia Karnila. Mohon maaf, moderator Ulia. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ulia. Baik, moderator. Yang ketiga, konsep kepribadian. Konsep kepribadian secara sederhana yaitu kepribadian mencakup karakteristik perilaku individu. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik yang dapat membedakan antara individu satu dengan individu lain. Freud membagi struktur kepribadian ke dalam 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. Perilaku seseorang merupakan hasil interaksi antara ketiga komponen tersebut. Yang pertama, ID. ID merupakan komponen kepribadian yang primitif, instinktif, yang berusaha untuk memenuhi kepuasan insting. Dan rahim tempat ego dan superego berkembang. ID berorientasi pada prinsip kesenangan atau prinsip reduksi ketegangan. Ia melihat ID pada hakikatnya sebagai inti biologis dari kedirian, yaitu merupakan asal hasrat atau keinginan pada diri seseorang. Yang kedua, ego. Ia memandang ego sebagai semacam eksekutif atau manajer dari kepribadian yang membuat keputusan tentang insting mana yang akan dipuaskan. Dan bagaimana cara peranan utama ego adalah sebagai mediator atau perantara yang menjembatani antara ID yang berusaha menemukan suatu penemuan atau hasrat atau keinginan seseorang dengan tentuan masyarakat. Yang ketiga, superego. Superego merupakan komponen moral kepribadian yang terkait dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik dan buruk, benarnya dan salahnya. Superego berfungsi untuk merintangi dorongan-dorongan ID, terutama dorongan seksual dan agresif, karena dalam perwujudannya sangat dikutuk oleh masyarakat. Mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan moralistik. Koswara menegaskan bahwa definisi kepribadian dapat dikategorikan menjadi 2 pengertian,
Yang pertama, menurut pengertian sehari-hari. Menurut pengertian sehari-hari, kepribadian atau personality adalah suatu istilah yang mengacu pada gambaran-gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompoknya atau masyarakatnya. Kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial yang diterimanya. Yang kedua, menurut psikolog. Georgi Kelly menyatakan bahwa kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman hidupnya. Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian merupakan suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Kemudian menurut Sigmund Freud menyatakan bahwa kepribadian merupakan suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yakni ID, ego, dan superego. Sedangkan tingkah laku tidak lain merupakan hasil dari konflik rekonsiliasi ketiga unsur dalam sistem kepribadian tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah kepribadian dipahami dengan pengertian yang beraneka ragam. Terutama dalam kosakata bahasa Indonesia juga dikenal istilah karakter, watak, perangai, dan sebagainya yang pengertiannya sulit dibedakan dengan kepribadian. Meskipun demikian, menurut Surya Brata, watak sebenarnya merupakan pedoman dari karakter dalam penggunaannya. Watak tidak hanya dipakai dalam satu arti. Kepribadian meliputi tingkah laku, cara berpikir, perasaan, gerak hati, usaha, aksi, tanggapan terhadap kesempatan, tekanan, dan cara sehari-hari dalam berinteraksi dengan orang lain. Jika unsur-unsur kepribadian ini menyatakan diri dalam kombinasi yang berulang-ulang secara khas dan dinamis, maka hal demikian dikenal dengan nama gaya kepribadian. Kepribadian adalah khas bagi setiap pribadi, sedangkan gaya kepribadian bisa dimiliki oleh orang lain yang juga menunjukkan kombinasi yang berulang-ulang dan dinamis dari ciri pembawaan dan pola kelakuan yang sama. Istilah kepribadian yang sering dijumpai sebagian psikolog ada yang menyebutkan dengan personality atau kepribadian sendiri, sedangkan ilmu yang membahasnya disebut dengan The Psychology of Personality atau Theory of Personality. Sedangkan ilmu yang membicarakan disebut dengan The Psychology of Character atau karakterologi. Type atau tipe, sedang ilmu yang membahasnya disebut dengan tipologi. Ketiga istilah tersebut dipakai adalah istilah kepribadian. Selain ruang lingkupnya jelas, istilah kepribadian juga mencerminkan konsep keunikan diri seseorang. Sudah, moderator. Baiklah, selanjutnya yang akan membacakan yaitu Saudari Tia Karnila. Baik, terima kasih moderator. Oke, lanjut. Yang terakhir, D, faktor-faktor kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, perkembangan kepribadian individu dipengaruhi oleh sebagai faktor diantaranya adalah faktor hereditas atau genetika dan lingkungan. Faktor hereditas yang mempengaruhi kepribadian yaitu bentuk tubuh, cairan tubuh, dan Mohon maaf sifat-sifat Saudari yang... Tia, suaranya kayak ada putus-putus gitu. Baik, lanjut. D, faktor-faktor kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, perkembangan kepribadian individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor hereditas atau genetika dan lingkungan. Faktor hereditas yang mempengaruhi kepribadian yaitu bentuk tubuh,
cairan tubuh, dan sifat-sifat yang diwariskan dari orang tua. Sedangkan faktor lingkungan antara lain lingkungan rumah, sekolah, masyarakat. Di samping itu, meskipun kepribadian seorang itu relatif konstan, kenyataannya sering ditemukan perubahan itu terjadi dipengaruhi oleh faktor gangguan fisik dan lingkungan. Keluarga dipandang sebagai penentu yang paling utama dalam pembentukan kepribadian anak. Alasannya adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Dan anak banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga. Secara garis besar, ada dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, yaitu faktor hereditas atau genetika dan faktor lingkungan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal adalah faktor di dalam diri seorang sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya. Misalnya, jika seorang ayah memiliki sifat mudah marah, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga menurun kepada anaknya. Adapun yang termasuk faktor dalam atau faktor pembawaan adalah segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik yang bersifat kejiwaan maupun yang bersifat ketubuhan. Pengaruh terhadap kepribadian. Sebenarnya tidak secara langsung karena yang dipengaruhi gen secara langsung adalah kualitas sistem syaraf, keseimbangan biokimia tubuh, struktur tubuh. Oke, lanjut, dapat dikemukakan bahwa fungsi hereditas dalam kaitannya dengan perkembangan kepribadian sebagai sumber bahan mentah kepribadian seperti fisik, inteligensi, dan temperamen membatasi perkembangan kepribadian, meskipun lingkungannya sangat baik dan kondusif. Perkembangan kepribadian itu tidak bisa melebihi kapasitas atau potensi hereditas dan mempengaruhi keunikan kepribadian. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar pribadi manusia. Faktor eksternal biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti TV dan media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Faktor pembentuk kepribadian seorang setelah faktor keturunan adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi atau merupakan kepribadian seorang. Seseorang yang berada di lingkungan yang baik, pasti ia akan cenderung berbuat baik. Bila dibandingkan dengan seseorang yang berada di lingkungan yang buruk, misal saja ada seseorang yang berada di lingkungan yang banyak orang mabuk, maka bisa-bisa seseorang tersebut ikut-ikutan mabuk. Faktor lingkungan menjadi sangat dominan dalam mempengaruhi kepribadian seseorang. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kepribadian diantaranya adalah lingkungan keluarga, lingkungan kebudayaan, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil. Dari keluarga inilah anak mengalami interaksi sosial yang pertama dan utama. Oleh karena itu, pakar keilmuan pendidikan memberikan istilah keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan orang tua, terutama ibu,
merupakan pendidikan pertama dan utama. Menurut Lavin, kepribadian orang tua berperan besar dalam pembentukan kepribadian si anak. Sebab hal itu juga berpengaruh terhadap cara orang tua dalam mendidik dan membesarkan anaknya. B. Lingkungan kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing anak atau orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat, di mana anak itu dibesarkan kebudayaan mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku dan kepribadian seseorang, terutama unsur-unsur kebudayaan secara langsung mempengaruhi individu. C. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang juga berfungsi untuk menanam dasar-dasar pengembangan pengetahuan dan sikap yang telah dibina dalam keluarga pada masa anak-anak. Dalam hal ini, sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tujuan penting yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk kepribadian Muslim. Selanjutnya, ilmu emosional kelas. Kelas yang iklim emosional sehat atau guru bersikap ramah dan peduli terhadap siswanya dan berlaku juga kepada siswa, memberikan dampak positif bagi perkembangan psikis anak, seperti merasa nyaman, bahagia, mau bekerja sama, termotivasi untuk belajar, dan mau menaati peraturan. Sedangkan kelas yang iklim emosinya tidak sehat berdampak kurang baik bagi anak, seperti merasa tegang, mudah marah, malas untuk belajar, dan berperilaku mengganggu ketertiban. Selanjutnya, sikap dan perilaku guru. Sikap dan perilaku guru ini tercermin dalam hubungannya dengan siswa. Sikap dan perilaku guru secara langsung mempengaruhi sel konsep siswa melalui sikapnya terhadap tugas akademik, kedisiplinan dalam menaati peraturan sekolah, dan perhatiannya terhadap siswa. Tata tertib ini ditujukan untuk membentuk sikap dan tingkah laku siswa. Disiplin yang otoriter cenderung mengembangkan sifat-sifat pribadi siswa yang tegang, cemas, dan antagonistik. Prestasi belajar. Perolehan prestasi belajar atau peringkat kelas dapat mempengaruhi peningkatan harga diri dan sikap percaya diri. Terakhir, penerimaan teman sebaya. Siswa yang diterima oleh teman-temannya, dia akan mengembangkan sikap positif terhadap dirinya dan juga orang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang semua yang telah menyampaikan materinya. Demikian pemateri hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Anissa Hairiah undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.